saya akan menjelaskan materi tentang strategi kontrol negara dalam mengatur kehidupan sosial dan politik masyarakat Indonesia pada era Orde Baru. Nah, rezim Orde Baru sendiri berkuasa secara sah pada tahun 1966 dengan ditunjuknya Soeharto menjadi presiden menggantikan Soekarno. Selama masa kepemimpinan Soeharto ini sendiri melekat kebijakan yakni kebijakan Dwi-fungsi ABRI. Apa itu Dwi-fungsi ABRI? Dwi-fungsi ABRI adalah suatu kebijakan di mana tugas daripada militer meluas, yang seharusnya tugas militer itu hanya menjaga keamanan dan kedaulatan negara, kini meluas meliputi ruang politik, yakni bisa mengikuti konsentrasi politik sipil atau pemerintahan sipil yang seharusnya tidak diperbolehkan. Dengan masuknya militer ke dalam lembaga-lembaga pemerintahan sipil, baik itu pejabat daerah, lembaga legislatif, ataupun lembaga-lembaga sipil lainnya, menjadikan militer dan rezim Orde Baru mudah untuk mengawasi perilaku masyarakat dan menata sosial masyarakat untuk melanggengkan otoritas daripada rezim Orde Baru dan militer di pemerintahan. Nah, sebagai contoh, kebijakan dari rezim Orde Baru yang melibatkan militer dalam konteks sosial ataupun fenomena sosial adalah kebijakan daripada Petrus atau penembak misterius. Nah, kebijakan Petrus ataupun kebijakan penembak misterius ini dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh pemerintahan rezim Orde Baru pada tahun 1983 hingga 1985. Nah, penembak misterius ini sendiri menyasar di kota-kota besar seperti kota Medan, Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bandung. Dalam buku, Joshua Barker menyebutkan bahwasannya para korban yang menjadi sasaran daripada Petrus ini sendiri adalah para penjahat, kriminal, ataupun para preman. Nah, total korban diperkirakan dari Petrus ini sendiri adalah 5.000 hingga 10.000 orang. Dari kebijakan penembak misterius ini, menurut Soeharto, bahwasannya kebijakan ini itu untuk menjaga keamanan masyarakat dari para pelaku kriminal ataupun para penjahat ataupun para preman yang kadang sering mengganggu masyarakat yang ada. Nah, tetapi Petrus ini sendiri menembak korban ataupun membunuh para korbannya tanpa mendapatkan peradilan ataupun kejelasan hukum yang menjadikannya ini sebagai pelanggaran HAM, dan juga bahkan dikritik oleh para organisasi ataupun kelompok-kelompok hak asasi manusia internasional. Nah, tetapi yang paling ironis daripada kebijakan Petrus ini adalah para preman yang juga terdapat ataupun yang ada dipelihara dan dilestarikan oleh rezim Orde Baru ini sendiri. Mengapa demikian? Nah, para preman ataupun para penjahat ini nantinya akan digunakan oleh rezim Orde Baru sebagai alat kontrol politik. Apa maksudnya? Nah, para preman ini sendiri nantinya akan dibentuk seperti para militer ataupun organisasi paramiliter bentukan rezim yang nantinya digunakan untuk menggiring warga ataupun masyarakat untuk memilih partai penguasa, terutama partai Golkar, untuk memilih anggota-anggota ataupun para calon pejabat yang nantinya akan naik menjabat di pemerintahan sipil, baik itu pejabat daerah, legislatif, dan lainnya. Hal ini menjadikan para preman ataupun organisasi paramiliter ini sebagai kaki tangan untuk mendapatkan suara dari masyarakat untuk pemerintahan. Ketika pemerintahan sudah tidak memerlukan jasa para preman ini, pemerintahan akan memburu preman ataupun penjahat dengan menugaskan Petrus untuk membunuh mereka. Jadi, para korban yang dibunuh oleh para Petrus ini adalah para preman yang sudah tidak digunakan lagi jasanya oleh pemerintahan, dan juga para preman yang tidak mau dikendalikan oleh pemerintahan. Kemudian, ketika kebijakan ini diterapkan oleh rezim Orde Baru, banyak kritikan-kritikan datang dari organisasi-organisasi internasional yang bergerak pada bidang hak asasi manusia dan mengecam daripada kebijakan rezim Orde Baru ini. Tetapi anehnya, banyak media-media lokal ataupun pers lokal yang mendukung kebijakan dari rezim Orde Baru tersebut.
Nah, hal ini bisa kita lihat bahwasannya media-media ataupun pers sudah dijinakkan oleh rezim penguasa pada saat itu, yakni rezim Orde Baru. Kenapa hal itu bisa dijinakkan? Hal ini bisa kita lihat dari hasil wawancara yang dilakukan media-media ataupun pers yang dilakukan kepada masyarakat yang diwawancarai mereka. Nah, hasil dari wawancara tersebut menyatakan bahwasannya kebanyakan masyarakat mendukung kebijakan dari rezim Orde Baru yang menugaskan Petrus untuk membunuh para preman, karena menurut mereka dengan ditumpaskannya ataupun dibunuhnya para preman menjadikan lingkungan masyarakat ini menjadi aman dan tentram. Hal ini menandakan bahwasannya banyak media-media yang sudah dijinakkan oleh pemerintahan rezim Orde Baru dengan mengancam mereka untuk tidak melakukan kritik atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan pada saat itu, dengan mengancam akan mencabut surat izin usaha penerbitan pers mereka atau SUUPP. Nah, dengan dikecamnya oleh pemerintahan rezim Orde Baru, maka kebanyakan media-media ataupun pers yang ada itu mengikuti kemauan dan keinginan daripada rezim Orde Baru. Nah, hal ini menjadikan bahwasannya media-media ataupun pers sudah berada di tangan rezim Orde Baru, dan sering juga rezim Orde Baru melakukan propaganda yang dilakukan melalui media-media dan pers, salah satunya dengan menggiring opini bahwasannya kebijakan Petrus atau menembak misterius ini untuk kebaikan masyarakat. Baik, di sini saya akan membahas tentang materi strategi kontrol negara dalam mengatur kehidupan sosial politik masyarakat. Dalam konteks politiknya sendiri, Soeharto melakukan berbagai cara untuk melengsarkan kekuasaannya dan partainya, yakni Partai Golkar, untuk terus kuat dan berkuasa dalam bidang politik dan pemerintahan. Presiden Soeharto mengambil langkah untuk merubah tata tertib yang menempatkan DPR dan MPR sebagai institusi politik yang sepenuhnya berada di bawah pengawasannya. Hak-hak yang dimiliki Soeharto sebagai kepala negara diantaranya adalah menunjuk 1/5 anggota DPR dan 3/5 anggota MPR. Tata tertib yang mengenai pembagian kursi DPR dan MPR tersebut sangat membatasi peran politik dari PDI dan PP, serta hanya menguntungkan Golkar yang tentu saja menjamin berlanjutnya dominasi pemerintahan. Orde Baru yang mengabaikan pandangan mayoritas publik dalam melengsarkan kekuasaannya di pemerintahan, Soeharto juga melakukan propaganda yang melegitimasikan kekuasaannya dengan memanfaatkan media-media yang ada. Jika sebelumnya membahas tentang media yang dijinakkan dengan menyiarkan pers dari rakyat mengenai Petrus, di sini media dimanfaatkan oleh Soeharto untuk menyiarkan berita tentang pembangunan infrastruktur ekonomi dan pendidikan dan bangkit dari keterpurukan Orde Lama. Soeharto memanfaatkan pemberitaan yang beredar di surat kabar dan melalui munculnya berbagai acara yang ditayangkan seperti televisi TVRI selaku satu-satunya televisi nasional pada masa tersebut. Berbagai slogan-slogan propaganda dan segala hal mengenai pencitraan dari pemerintahan Orde Baru mengisi berbagai lembaran berita, surat kabar maupun tema-tema acara yang ada pada media televisi untuk memberikan citra baik dan keberpihakan rakyat pada kekuasaannya. Dengan berbagai strategi dan kontrol yang dilakukan rezim Orde Baru untuk mempertahankan kekuasaannya, dan memang upaya-upaya yang dilakukan Soeharto dalam mempertahankan hegemoninya di tingkat tertinggi kekuasaan membuahkan hasil, dan Soeharto menjabat hingga 32 tahun, menjadikannya sebagai presiden terlama Republik Indonesia. Walau dengan berbagai kebijakan militeristik dan diktator, hal ini menunjukkan strategi kontrol negara yang dilakukan oleh Soeharto berhasil setidaknya selama 32 tahun. Strategi kontrol negara pada masa Orde Baru dapat terlihat dari cara pemerintah dalam membangun sistem sosial politik yang terlihat stabil di umum tapi rapuh pada struktur dasarnya. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi secara signifikan pada tahun 1980-an sering dijadikan sebagai bukti dari keberhasilan rezim masa Orde Baru. Namun di balik terjadinya pertumbuhan tersebut secara bersamaan juga telah terjadi ketimpangan dengan adanya praktik kolusi dan ketergantungan pada elit tertentu yang akhirnya menimbulkan kesenjangan antara retorika pembangunan dengan kenyataan di lapangan.
Di sini saya akan menjelaskan faktor penyebab melemahnya strategi kontrol negara pada masa krisis pada tahun 1997 sampai dengan 1998. Pertama, kita sudah tahu kalau di masa Orde Baru, pemerintah punya kontrol yang sangat kuat. Pemerintah mengatur media, membatasi kebebasan politik, dan mengawasi kegiatan masyarakat supaya semuanya tetap terlihat stabil. Jadi selama bertahun-tahun pemerintah bisa mengendalikan keadaan karena ekonomi juga terlihat aman-aman saja. Tapi kontrol yang kuat itu mulai melemah waktu Indonesia kena krisis tahun 1997. Sebenarnya krisis ini mulai terjadi dari negara Thailand sekitar bulan Maret sampai Juni 1997. Lalu Thailand resmi jatuh pada Juli 1997. Setelah itu, investor luar negeri jadi takut dan mulai menarik uang mereka dari banyak negara Asia, termasuk Indonesia. Karena banyak uang keluar, nilai rupiah langsung jatuh sangat cepat. Waktu rupiah jatuh, perusahaan-perusahaan di Indonesia makin kesulitan. Kenapa? Karena banyak dari mereka punya utang dalam dolar. Jadi pas rupiah melemah, utang mereka langsung membengkak. Banyak perusahaan akhirnya bangkrut dan tutup, dan ini terus berlanjut sampai pada tahun 1998. Masalah tambah berat karena pemerintah waktu itu dianggap bingung dan tidak punya langkah yang jelas. Pada 14 Agustus 1997, pemerintah melepas aturan nilai tukar dan itu malah bikin pasar tambah panik. Investor makin tidak percaya sama pemerintah dan krisis kepercayaan mulai muncul. Harga-harga barang naik, banyak orang kehilangan pekerjaan dan masyarakat mulai merasa semakin susah. Karena kondisi semakin parah, kepercayaan rakyat ke pemerintah juga ikut hilang. Dan ketika kepercayaan hilang, kontrol pemerintah yang sebelumnya kuat jadi tidak mempan lagi. Masuk awal 1998, mahasiswa mulai demo di mana-mana. Dari kampus meluas ke jalan-jalan, dan ini tandanya pemerintah sudah tidak bisa mengendalikan masyarakat seperti dulu. Dan puncaknya terjadi pada 13-15 Mei 1998, yaitu kerusuhan besar di Jakarta. Ada penjarahan, pembakaran, dan massa yang sulit dikendalikan. Dan dalam kondisi ini jelas kalau kontrol Orde Baru sudah benar-benar runtuh. Di sini saya akan menjelaskan dampak krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 yang dimana berdampak pada 3 bidang, yaitu bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial. Yang pertama itu penurunan nilai mata uang, yang dimana ketika terjadinya krisis moneter, kepercayaan terhadap mata uang lokal menurun sehingga depresiasi terjadi begitu cepat hingga mata uang asing, terutama pada mata uang yang kuat seperti Amerika dan Euro, sehingga untuk membeli barang memerlukan banyak mata uang lokal untuk membeli barang tersebut. Yang kedua ada inflasi tinggi. Dari tingginya harga barang impor sehingga membuat harga semua ikut naik, yang dimana barang dan jasa pun ikut naik sehingga mengurangi minat pembeli terhadap barang dan jasa tersebut. Baru terhadap bidang politik, yang dimana ketidakstabilan pemerintah, yang dimana akibat krisis moneter tersebut kepercayaan masyarakat mulai menurun dan masyarakat lebih menyalahkan pemerintah terhadap terjadinya krisis tersebut, sehingga banyak yang melakukan demonstrasi, mogok umum, dan lain sebagainya. Baru kemudian ada peningkatan populasi oposisi, yang dimana popularitas oposisi tersebut meningkat sehingga mereka membuat ide baru agar terpilih dalam pemilihan berikutnya. Baru terhadap bidang sosial, yang mana meningkatnya tingkat kemiskinan sehingga banyak masyarakat yang tidak mampu membeli barang-barang pokok akibat dari terjadinya krisis moneter tersebut. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang kerusuhan besar yang terjadi pada tahun 1998. Nah, pada tanggal 12 Mei tahun 1998 terjadi sebuah peristiwa di Indonesia, di mana peristiwa ini adalah awal dari kerusuhan besar yang terjadi pada tahun 98 dan juga menjadi salah satu faktor lengsernya Soeharto dari jabatannya sebagai presiden yang telah menjabat selama 32 tahun di Indonesia. Nah, adapun salah satu faktor penyebab terjadinya kerusuhan pada 12 Mei tahun 1998 ini adalah karena adanya krisis moneter Asia yang terjadi pada tahun 1997, di mana ternyata krisis moneter Asia ini sangat berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Di antaranya itu adalah
menyebabkan nilai rupiah menjadi anjlok sehingga menyebabkan banyak harga bahan-bahan pokok di pasarnya itu menjadi naik drastis, dan juga menyebabkan banyak perusahaan lokal di Indonesia yang mengalami kebangkrutan sehingga mengharuskan mereka untuk melakukan PHK besar-besaran dan justru meningkatkan angka pengangguran di Indonesia. Nah, pada tanggal 12 Mei tahun 1998 adalah awal dari kelompok mahasiswa melakukan aksi turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi mereka yang selama ini telah dibungkam oleh pemerintah. Tuntutan utama dari kelompok mahasiswa dalam melakukan aksi demonstrasi ini adalah dilakukannya reformasi atau perubahan dalam politik dan pemerintahan Indonesia. Di antaranya itu adalah pencabutan doktrin Dwi Fungsi ABRI dan juga dipercepatnya Soeharto untuk turun dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia. Nah, salah satu universitas Indonesia yang melakukan aksi demonstrasi ke jalan itu adalah mahasiswa dari Universitas Trisakti, di mana pada tanggal 12 Mei tahun 1998, mahasiswa Trisakti ini melakukan demonstrasi di area kampus mereka yang berada di Jawa Barat. Dan sebenarnya, aksi demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa dari Universitas Trisakti ini itu berjalan dengan lancar dan terorganisir. Bahkan, kelompok militer juga banyak yang melakukan pengawalan terhadap kelompok mahasiswa ini. Hingga pada siang hari, tepatnya pada pukul 12.30, kelompok mahasiswa ini melanjutkan perjalanan mereka itu ke area gedung DPR dan MPR untuk menyampaikan aspirasi mereka. Namun ternyata long march yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa ini itu diberhentikan oleh kelompok militer, sehingga pada saat itu terjadi bentrok dan konflik antara kelompok militer dengan kelompok mahasiswa. Nah, pada awalnya bentrok antara kelompok mahasiswa dengan militer ini itu telah berhasil diredam dan didamaikan oleh Senat Mahasiswa dari Universitas Trisakti dan petinggi-petinggi dari Universitas Trisakti. Tapi pada sore hari sekitar pukul 17-an, ketika kelompok mahasiswa ini ingin kembali ke area kampus, muncullah seorang provokator yang melontarkan kalimat-kalimat yang berhasil memancing emosi dari kelompok mahasiswa. Hingga pada saat itu juga kelompok mahasiswa ini kembali melakukan penyerangan terhadap kelompok militer, dan di saat itu jugalah terjadi kerusuhan di antara kedua kelompok ini. Nah, di saat situasi yang sudah semakin memanas dan sudah tidak bisa untuk diredam lagi, disinilah kelompok militer ini mulai melakukan aksi-aksi yang tidak pantas, ini mana banyak militer yang menangkap, memukul, dan menendang kelompok mahasiswa. Dan karena situasi ini juga sudah tidak bisa untuk diredam lagi, akhirnya kelompok militer ini melakukan penembakan terhadap mahasiswa untuk membubarkan demonstrasi ini. Dan aksi penembakan yang dilakukan oleh kelompok militer ini telah berhasil menewaskan 4 mahasiswa dari Universitas Trisakti, yaitu Ella Mulia, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan. Aksi penembakan yang dilakukan oleh kelompok militer yang telah berhasil menewaskan 4 mahasiswa dari Universitas Trisakti ini dengan cepat menyebar ke masyarakat, sehingga menyebabkan amarah dari masyarakat juga semakin meluas. Dan inilah yang menjadi awal dari terjadinya kerusuhan besar pada tahun 98 yang ditandai dengan adanya penjarahan, pemerkosaan, dan kekerasan terhadap etnis Tionghoa. Lalu apa saja peran dari militer dalam kerusuhan besar yang terjadi pada tahun 1998? Nah, dalam kerusuhan besar yang terjadi pada tahun 1998 yang terjadi dalam rentan waktu beberapa hari, militer ini mempunyai peran yang sangat besar dalam setiap rangkaian demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa maupun masyarakat. Di mana dalam hal ini, kelompok militer ini telah diarahkan oleh pemerintah untuk mengontrol setiap gerakan dari mahasiswa yang dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas negara. Nah, pada masa Orde Baru sendiri, militer ini seringkali dididik dengan cara-cara yang koersif dalam instabilitas politik, sehingga ketika terjadi sebuah peristiwa yang mereka anggap sebagai sebuah ancaman bagi stabilitas negara, maka respon utama yang mereka keluarkan adalah respon dengan pola yang represif. Nah, hal ini sendiri dapat kita lihat dengan adanya aksi penembakan yang dilakukan oleh militer terhadap 4 mahasiswa Trisakti pada tahun 98. Dan dengan adanya tindakan ini, dapat kita katakan bahwa kelompok militer ini telah gagal untuk mengendalikan kerusuhan besar yang terjadi pada tahun 98. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang perpecahan yang terjadi di dalam tubuh militer yang akhirnya telah mempercepat jatuhnya rezim Orde Baru. Nah, pada akhir masa Orde Baru sendiri telah terjadi perpecahan besar di tubuh militer.
di mana perpecahan besar ini terjadi akibat dari kombinasi dua permasalahan. Yang pertama, karena adanya permasalahan internal di dalam tubuh militer itu sendiri, dan yang kedua, karena situasi tekanan politik nasional. Sejak tahun 1900-an, ABRI ini sendiri telah dihadapkan terhadap dua pandangan yang berbeda, yaitu yang pertama, tetap mempertahankan dominasinya melalui doktrin definisi ABRI, atau yang kedua, mulai menyesuaikan diri dengan tuntutan demokratis yang semakin meningkat dari kalangan masyarakat. Nah, permasalahan ini pun diperkuat dengan terjadinya demonstrasi besar-besaran dari kalangan mahasiswa akibat dari krisis moneter pada tahun 97, di mana dengan adanya demonstrasi ini, kelompok ABRI ini sudah tidak lagi mempunyai pandangan yang sama untuk menyelesaikan permasalahan ini. Itu kelompok yang pertama ingin menyelesaikan permasalahan demonstrasi ini dengan tetap mempertahankan cara-cara yang lama, yaitu dengan respon represif untuk tetap mempertahankan stabilitas negara. Dan kelompok yang kedua yang menilai bahwa kekerasan yang digunakan untuk meredam demonstrasi ini justru malah akan merusak citra dari militer itu sendiri di kalangan masyarakat dan justru akan mempercepat delegitimasi negara. Perbedaan pandangan inilah yang akhirnya berkembang hingga menjadi perpecahan internal yang kemudian diperkuat dengan adanya kompetisi kepemimpinan dari tubuh militer itu sendiri, yang dimana ada kelompok yang merasa lebih dekat dengan kepemimpinan Orde Baru, sementara kelompok lainnya yang merasa bahwa sistem lama itu sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Nah, akibat komando yang tidak solid inilah instruksi di lapangan saat terjadinya demonstrasi itu sudah tidak berjalan dengan baik. Operasi keamanan di lapangan juga banyak yang tidak sinkron, bahkan adanya indikasi pembiaran dari kelompok militer terhadap kerusuhan yang terjadi pada tahun 98. Nah, ketika kerusuhan Mei tahun 98 meledak, situasi sudah tidak bisa terkendali lagi karena kelompok militer yang sudah tidak kompak lagi dalam menjalankan tugas mereka. Dan inilah yang menjadi titik balik melemahnya pemerintahan Soeharto sebagai presiden di Indonesia, karena selama puluhan tahun menjabat, beliau itu bertahan karena adanya dukungan penuh dari kelompok ABRI. Tetapi ketika sebagian perwira telah berhenti untuk mendukung Soeharto dan sebagian lainnya telah gagal untuk menjaga stabilitas, maka pilar utama dari Orde Baru itu sendiri telah runtuh dari dalam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penjarahan dan pemerkosaan etnis Tionghoa di Jakarta. Nah, dalam buku James Siegel ini yang berjudul mengenai kerusuhan Mei 1998 di Jakarta, ia mengemukakan bahwasanya penjarahan itu dilakukan teman-teman karena adanya keinginan lama yang terpendam muncul ke permukaan di tengah kondisi yang tidak stabil ini. Dalam buku ini juga terdapat beberapa pendapat orang yang diwawancarai mengapa mereka melakukan penjarahan ini. Nah, mereka melakukan penjarahan tokoh-tokoh etnis Tionghoa ini teman-teman karena akan keinginan lama mereka yang seperti saya bilang sebelumnya, keinginan lama yang terpendam, di mana mereka ingin memiliki barang-barang mewah yang pada saat itu teman-teman, televisi sebagai simbol kekayaan. Ketika masa atau masyarakat mendengar kata Cina dan Tionghoa itu dilabeli sebagai orang kaya. Nah, ketika stereotip persepsi ini dilabeli menjadi orang kaya, maka Indonesia memaklumi mereka menjara tokoh-tokoh itu karena mereka etnis Cina itu kan kaya kok, apalah itu, seberapalah itu sama mereka. Nah, dengan ini membuat etnis Tionghoa takut terhadap penjarahan. Yang kedua adalah pemerkosaan, di mana tubuh perempuan seringkali menjadi target utama dalam konflik, baik konflik itu politik maupun peperangan, di mana pemerkosaan itu dipahami bukan sebagai hanya untuk menghancurkan individu itu sendiri, melainkan menghancurkan komunitas individu yang mengalami pemerkosaan ini. Nah, dengan hancurnya kehormatan komunitas ini teman-teman, maka itu menjadi aib bagi komunitas itu sendiri. Nah, menurut Witch Helden, dalam persepsinya, pemerkosaan itu menciptakan pola representasi, di mana pola representasi dalam pemerkosaan ini adalah penggunaan istilah amoy. Penggunaan istilah amoy teman-teman itu diberlakukan untuk merendahkan perempuan etnis Tionghoa dan membuat perempuan etnis Tionghoa itu sebagai objek seksual. Nah, istilah dipakai ini untuk menyalahkan korban dengan cara menganggap mereka sebagai perempuan muda yang menarik sehingga pantas untuk dilecehkan. Yang kedua adalah objektivitas korban. Contoh dari
penyalahgunaan objektivitas. Korban ini adalah foto etnis Tionghoa yang dimanipulasi menjadi sebuah yang lebih sensualitas. Dan juga yang ketiga adalah teman-teman, pemerkosaan itu bukan hanya sebagai kejahatan. Pemerkosaan itu dibagikan sebagai senjata. Nah, dalam konflik, dalam banyak konflik, pemerkosaan itu bukan ditandai atau dipahami sebagai kejahatan yang murni, di mana pemerkosaan itu dipahami sebagai senjata untuk menjatuhi seseorang. Dalam konteks kerusuhan Mei 1998 ini teman-teman, pemerkosaan itu dijadikan untuk menghancurkan komunitas Tionghoa, menakutkan atau menekan etnis Tionghoa, serta menghancurkan kondisi sosial ekonomi etnis Tionghoa. Nah juga teman-teman, dalam masa itu pemerkosaan dalam budaya itu dianggap sebagai aib teman-teman. Itu yang membuat etnis Tionghoa sangat-sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat keperawanan. Nah, teman-teman, di sini muncul pertanyaan mengenai mengapa serangan etnis itu tertuju pada etnis Tionghoa, bukan terhadap etnis lainnya yang ada di Indonesia. Sedangkan etnis-etnis yang lainnya banyak di Indonesia ini. Nah, teman-teman, itu dikarenakan atau berakar pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Di mana pada masa pemerintahan Hindia Belanda, teman-teman, Belanda membuat politik rasional, yaitu membuat kelas-kelas atas dan kelas-kelas bawah. Kelas atas itu adalah Eropa, yang kedua adalah timur asing termasuk Arab dan Tionghoa itu sendiri, yang ketiga adalah pribumi. Nah, sehingga menciptakan segregasi antara masyarakat etnis Tionghoa dan masyarakat pribumi, teman-teman. Nah, ini yang menciptakan pola relasi antara masyarakat etnis Tionghoa dan pemerintahan kolonial Belanda, membuat jarak antara masyarakat etnis Tionghoa dan masyarakat pribumi. Nah, teman-teman, sejak diberlakukannya politik rasional kolonial ini, teman-teman, di mana memegang peranan penting dalam perdagangan internasional itu Belanda, perdagangan antar pulau itu saya bilang timur asing, yaitu Tionghoa termasuknya, yang ketiga adalah perdagangan kecil itu masyarakat pribumi. Nah, walaupun politik rasional ini tidak menguntungkan secara menyeluruh, akan tetapi dengan posisi etnis Tionghoa yang berada di atas masyarakat pribumi itu membuat mereka ditegaskan sebagai kelompok yang terlihat mempunyai kekuasaan sama seperti Belanda. Nah, teman-teman, dalam perspektif masyarakat pribumi yang tertindas oleh kolonialisme, maka membuat konstruksi ini sebagai sentimen negatif, yang dimana memicu kecemburuan serta kecurigaan terhadap etnis Tionghoa. Namun, pada masa Orde Baru, konstruksi ini semakin diperkuat oleh narasi politik anti-komunisme setelah peristiwa G30S, di mana teman-teman, pemerintah Indonesia menuduh Tiongkok ikut atau terlibat dalam mendukung PKI. Nah, puncaknya pada tanggal 9 Oktober 1967, hubungan bilateral antara Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok itu membeku. Nah, dengan dibekukannya hubungan bilateral ini, maka kecurigaan terhadap etnis Tionghoa semakin tajam, di mana mereka dilabeli atau sebagai bagian dari jaringan komunitas komunis internasional, teman-teman. Nah, teman-teman, dampak dari hubungan bilateral yang dibekukan ini memperburuk etnis Tionghoa yang berada di Indonesia, di mana etnis Tionghoa yang berada di Indonesia dijuluki sebagai kuda Troya atau Troja Horse. Di mana Troja Horse ini, teman-teman, itu agen mata-mata Republik Rakyat Tiongkok yang bermaksud untuk melemahkan Indonesia, di mana dengan adanya stereotip bahwasanya etnis Tionghoa itu adalah agen mata-mata RRT, membuat pemerintah mengganti istilah Tionghoa menjadi Tejina. Di mana Tejina ini, teman-teman, adalah bukan hal ya, penggunaan istilah Tejina ini bukan hal untuk merendahkan saja, akan tetapi menunjukkan bagaimana negara secara sengaja mengkonstruksikan etnis Tionghoa ini sebagai sesuatu yang berbahaya dan asing di tengah masyarakat. Nah, ini membuat fokusnya Indonesia itu menyerang etnis Tionghoa saja.
bukan kepada etnis lainnya. Dimana masa menyerang etnis Tionghoa ini karena kan takut untuk etnis Tionghoa ini berperan penting dalam pemerintahan.